Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Diah Larasati, NIM A221222045. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Yang pertama yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain yang mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah fotosintesis. Pada awal tahun 1600-an, seorang dokter dan ahli kimia, Jan van Helmont, seorang Polandia, melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Dari penelitiannya, Helmont menyimpulkan bahwa massa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air. Namun, pada tahun 1727, ahli botani Inggris Stephen Hales berhipotesis bahwa pasti ada faktor lain selain air yang berperan. Ia mengemukakan bahwa sebagian makanan tumbuhan berasal dari atmosfer dan cahaya yang terlibat dalam proses tertentu. Pada saat itu belum diketahui bahwa udara mengandung unsur gas yang berlainan. Pada tahun 1771, Joseph Priestley, seorang ahli kimia dan pendeta kebangsaan Inggris, menemukan bahwa ketika ia menutup sebuah lilin menyala dengan sebuah toples terbalik, nyalanya akan mati sebelum lilinnya habis terbakar. Ia kemudian menemukan bila ia meletakkan tikus dalam toples terbalik bersama lilin tikus itu akan mati lemas. Dari kedua percobaan itu, Bradley menyimpulkan bahwa nyala lilin telah merusak udara dalam toples itu dan menyebabkan matinya tikus. Ia kemudian menunjukkan bahwa udara yang telah dirusak oleh lilin tersebut dapat dipulihkan oleh tumbuhan. Ia juga menunjukkan bahwa tikus dapat tetap hidup dalam toples tertutup asalkan di dalamnya juga terdapat tumbuhan. Pada tahun 1778, Jan Ingenius, seorang kerajaan Austria, mengulangi eksperimen Priestley. Ia memperlihatkan bahwa cahaya matahari berpengaruh pada tumbuhan sehingga dapat memulihkan udara yang rusak. Ia juga menemukan bahwa tumbuhan juga mengotori udara pada keadaan gelap, sehingga ia lalu menyarankan agar tumbuhan dikeluarkan dari rumah pada malam hari untuk mencegah kemungkinan keracunan penghuninya. Faktor-faktor proses fotosintesis. Yang pertama yaitu cahaya, dibagi menjadi dua, yaitu intensitas cahaya dan panjang gelombang cahaya. Yang kedua yaitu suhu. Yang ketiga umur tanaman. Yang keempat konsentrasi karbon dioksida dan oksigen. Dan yang kelima yaitu air dan kandungan hara. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi gelap dan reaksi terang pada fotosintesis. Reaksi terang adalah suatu reaksi yang membutuhkan adanya cahaya matahari. Reaksi ini terjadi pada bagian tumbukan tilakoid yang disebut grana. Membran tilakoid akan menangkap cahaya yang kemudian akan diubah menjadi energi kimia. Di dalam tilakoid terdapat pigmen klorofil A, pigmen klorofil B, dan karoten yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Cahaya matahari yang diserap biasanya berwarna ungu, biru, dan merah. Hal ini disebabkan tiga warna tersebut lebih mudah diserap oleh pigmen klorofil tadi. Untuk pengambilan cahaya diperlukan suatu sistem yang disebut fotosistem, merupakan sistem cahaya yang terdiri dari kumpulan protein kompleks yang terdapat pada membran tilakoid. Ada dua fotosistem, yaitu yang pertama fotosistem 1. Fotosistem 1 mengandung pigmen klorofil A yang dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang hingga mencapai 700 nm atau biasa disebut dengan P700.
Yang kedua yaitu fotosistem 2. Fotosistem 2 mengandung pigmen klorofil A yang sangat baik dalam menangkap cahaya dengan panjang gelombang mencapai 680 dan sering disebut dengan P680. Saat pigmen menyerap suatu cahaya, kemudian cahaya tersebut akan diteruskan sehingga mencapai inti fotosistem, yaitu P700 dan P760. Di saat akan terjadi pelepasan, elektron yang akan mengalir ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ada dua jalur elektron yang terdapat pada reaksi terang, yaitu yang pertama yaitu jalur siklik. Pada jalur siklik ini, elektron akan pergi meninggalkan pusat fotosistem 1, namun akan kembali lagi sebelum kembali elektron tersebut akan melewati serangkaian protein yang akan membawa elektron melewati satu rangkaian ke rangkaian protein lainnya. Saat itulah energi akan dilepas dan disimpan di dalam bentuk hidrogen, dan saat hidrogen melewati ATP sintase, makanan akan terbentuk ATP. ATP sendiri terbentuk dari penambahan fosfat pada ADP menggunakan bantuan cahaya matahari. Prosesnya dinamakan fotofosforilasi. Yang kedua yaitu jalur non-siklik. Jalur ini menghasilkan oksigen melalui proses fotolisis atau penguraian air. Saat P680 menyerap energi, salah satu elektronnya akan pergi meninggalkan pusat reaksi, maka fotosistem 2 akan mengambil elektron dari hasil penguraian air tersebut. Oksigen yang dihasilkan akan dibuang keluar, sementara hidrogen akan disimpan pada membran tilakoid. Hidrogen tadi akan dibawa melewati ATP sintase, maka terbentuklah ATP secara kemiosmosis. Sementara itu, elektron rendah akan pergi ke fotosistem 1, dan ketika elektron bermuatan tinggi meninggalkan reaksi akan diterima oleh esektron elektron yang akan membawa elektron tersebut melewati NADPH+ dan melewati hidrogen, maka terbentuklah NADPH2. ATP dan NADPH2 akan digunakan dalam proses reaksi gelap. Kemudian reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi tahap kedua di mana tidak memerlukan cahaya lagi. Reaksi gelap terjadi pada soma kloroplas. Bahan utama dari reaksi ini adalah ATP, NADPH3, dan CO2 dan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa sebagai sumber energi. Ada 3 fase dalam reaksi gelap. Yang pertama yaitu pada tahap ini CO2 akan berinteraksi dengan ribulose bifosfat atau RUBP dan mengubah menjadi PGA atau fosfogliserat dengan bantuan enzim ribosa bifosfat karboksilat. Yang kedua, pada tahap ini ATP dan ion H+ dari NADPH2 akan mengubah PGA menjadi PGAP dan PGAL atau mengubah menjadi glukosa atau fruktosa. Yang ketiga, pada tahap terakhir ini akan terbentuk kembali RUBP yang nantinya akan menambahkan energi kembali CO2 dan membuat siklus ini akan terus berlangsung. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.